Sedikit cerita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Minggu kedua hari pertama dimulai, lalu kami bawa kepala suku besarnya, kami bawa dia ke sungai. Sampai ke pinggir sungai, saya bilang Bapak kepala suku, kotekanya dibuka dulu. Setelah koteka dibuka, kami bersama-sama kepala suku itu jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang sama kepala suku, sama para dai bahwa kalian berdiri dengan sampo dan sabun kalian di depan, saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Lalu saya ambil satu sabun, saya berikan kepada Bapak kepala suku. Saya bilang Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku waktu itu dan saya ganti dengan sampo satu botol. Rambut kami orang Irian kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramat, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku, dia mencium harum dari bau sampo langsung pergi. Ketika dia pergi, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami jebur kembali ke dalam sungai. Kami naik, kami gosok sabun. Kepala suku ikut gosok sabun, kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai. Kepala suku ini naik, pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Begitu dia jalan kena matahari, busa sampo dan sabun itu kering. Kepala suku ini langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Kepala suku ini gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Subhanallah, Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang, kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Saya jawab beliau, oh bagaimana kalau pagi ini ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai mandi, resmi bilas. Naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur langsung dia kampanye di wilayah adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin belajar menikmati sabun mandi yang kami bawa dari Jayapura. Begitu kami ajarkan mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Waktu duhur tiba, kami mau sholat duhur. Saya skorsing pelajaran mandi dan kami mau sholat duhur. Kami 1 minggu sebelumnya sudah buat panggung di lapangan karena di pedalaman Irian itu tidak bisa sholat di atas tanah. Babi sangat banyak. Kami buat panggung lalu kami naik di atas panggung. Kami 20 orang itu lalu saya takbir. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 dai itu pun ikut takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi, yang duduk di bawah panggung semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Seakan apa yang mereka lakukan? Mereka tawaf keliling panggung sholat itu memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya menjawab, subhanallah baru mandi cerdas begini. Lalu bagaimana saya bisa menjawab mereka? Saya mulai menjawab dengan bahasa yang bisa masuk di akal mereka. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami 20 orang ini agama kami Islam.
Dalam agama kami diajarkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya. Kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar. Diri kami dan kehidupan ini kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami. Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Begitu kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, "Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam." Saya kira sudah selesai pertanyaan, ternyata beliau mengajukan pertanyaan berikutnya. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Kenapa ruku? Saya menjelaskan, kami bongkok badan ini supaya kami lihat di bumi ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada kami. Dipelihara, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Kepala suku langsung mengatakan, ini agama yang benar. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Saya menjelaskan, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas kejahatan maksiat yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu? Karena sebentar kami mati nanti kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya menjelaskan, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah, sesudah itu minta ampun. Kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian yang menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Setelah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir di tempat ini untuk memperkenalkan nama Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mengatakan, kalau begitu kamu jangan di atas panggung. Kami 20 orang disuruh duduk bergabung dengan 3.712 orang dan spektakuler. Mereka 6 kepala suku naik membahas kehadiran kami di sana. 1,5 jam kemudian kepala suku menyatakan pakai bahasa mereka untuk mereka yang ada di kampung harus masuk agama Islam di saat itu. Lalu dia menyampaikan pakai bahasa mereka. Wah, 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 hubulakanayat. Saya kasih contoh seakan-akan saya kepala suku, Bapak Ibu lah warga waktu itu. Saya sendiri juga tidak tahu bahasa itu. Karena saya orang Fak-Fak, itu bahasa yang ada di gunung sana, di Wamena sana. Lalu saya tanya kepada orang yang ada di samping saya, ternyata subhanallah, bahasanya mencerdaskan kami dan kami 20 orang langsung sujud syukur menangis kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kami belum mengajarkan namamu ke dalam hati mereka. Terima kasih ya Allah, kami belum mengajarkan nama Rasulmu ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa rizki berupa sabun, sampo dan odol dan sikat gigi. Lalu mereka di saat itu pun dalam keadaan telanjang, bau badan, dengan kebodohan itu mereka istiqomah dengan tenang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Spektakuler bagi kami. Di saat itulah kami bisa merubah saudara-saudara kita. Alhamdulillah, hari itu juga kami berusaha bagaimana membuat kekuatan dakwah di tempat itu. Wamena yang tadi tidak ada Islam menjadi ada Islam. Daerah naik ke atas pegunungan yang tadi lah Islam, kita buat Islam tumbuh. Cerita pendek, kami ingin merubah mereka agar mereka menjadi orang Islam yang benar. Mereka menjadi Islam yang mengerti hidup. Dan setelah mereka mengerti hidup, mereka bukan orang irian, tapi mereka adalah anak bangsa Indonesia yang harus memanfaatkan potensi itu. Sehingga dengan konsep dai tadi saya katakan, ada 5 dai di situ untuk mengurus mereka, menata mereka, mengajarkan mereka, lalu membimbing mereka tentang wawasan kebangsaan Islam, wawasan kebangsaan Indonesia, wawasan Islam kepada mereka, supaya mereka akan tahu bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi bersama orang lain untuk hidup di negeri ini. Sehingga alhamdulillah hari ini kami sudah membangun 952 masjid ada di seluruh Irian, yang mana pada saat itu Pak Harto sendiri melalui almarhum Pak Harto dengan Masjid Muslim Pancasila, ditambah dengan beberapa orang-orang Islam yang ada di Indonesia,
Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Dan lebih spektakuler lagi, dari perjalanan dakwah itu sudah 250 kepala suku bersama 221.000 yang hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Termasuk 16 pendeta, 3 pastor, pun dengan kekuatan dakwah yang kami lakukan, mereka berlomba-lomba. Dan hari ini kami terus melakukan itu kepada saudara-saudara, agar mereka tahu diri, mereka bersikap diri bahwa mereka ketika menjadi muslim, mereka merubah diri mereka. Karena Bapak Ibu perlu tahu, orang Irian itu kerjanya mabok, malas, sesudah itu kemana-mana untuk palak orang di mana-mana. Bahkan ada hukum yang mereka buat yang sesungguhnya dalam adat tidak ada. Membunuh babi perempuan yang mereka hitung adalah air susu dari babi itu. Kalau babi itu betina, maka dihitung jumlah setiap tahun dia beranak. Dan itu dikali menjadi denda kepada orang yang menabraknya. Yang sesungguhnya tidak ada. Tapi ketika mereka sudah beragama Islam, mereka sudah mengerti Islam, mereka sudah hijrah dalam Islam, lalu pendidikan Islam itu dengan baik kepada mereka, mengenata mereka dengan Islamnya sesungguhnya, mereka akan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merdeka itu bukan memisahkan diri dengan Republik Indonesia, tetapi merdeka merubah diri, memanfaatkan potensi alam yang ada di sana. Dan alhamdulillah, sehingga saya bekerja keras untuk bagaimana merubah mereka dengan satu impian besar, bahwa suatu saat nanti orang-orang yang ada di Irian itu menjadi cahaya perubahan Islam untuk Indonesia tercinta. Sehingga saya menyediakan hari ini 6.000 anak Irian belajar dari Makassar, Jawa, Sumatera, sebagian di Kalimantan Barat, sebagian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur yang belum mau. Mereka belajar di sana, sesudah itu kita akan pulangkan kembali mereka. Setelah mereka sampai di sana, mereka baru bertemu untuk memfokuskan bahwa hari ini kita akan merubah suasana kehidupan Indonesia dimulai dari Irian. Walaupun hari ini ada gerakan-gerakan khusus yang sedang dibuat oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, kelompok yang tidak melihat Indonesia ini maju, sehingga kami berusaha dengan kecerdasan Islam, dengan dakwah Islam merubah saudara-saudara di sana. Kami ingin menghidupkan mereka bahwa yang dimaksud dengan Islam itu bukan seperti yang diceritakan oleh informasi-informasi yang salah dan keliru. Tapi yang dimaksud dengan Islam adalah bagaimana jiwanya hidup, bagaimana dia bermanfaat bagi orang lain, bagaimana dia akan merubah keadaan itu. Sehingga saudara-saudara kita, kepala-kepala suku kita yang tadi bodoh, tidak mengerti, akhirnya mengerti. Dan hampir beberapa tahun terakhir ini, kepala-kepala suku itu memberi satu konsep kepada kami bahwa untuk mempercepat pembangunan dakwah di Irian, perempuan Irian harus menikah dengan laki-laki dari luar Irian. Dan laki-laki dari Irian harus wajib menikah dengan perempuan dari Irian. Supaya percepatan pembangunan itu ada dan terjadilah asimilasi menjadi orang Indonesia dan orang Islam yang kuat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kami sedang mempersiapkan 3.300 anak untuk khusus hafiz Quran, dengan satu cita-cita bahwa nanti di saat Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 2045, orang-orang anak-anak Irian itu akan mengibarkan bendera Islam, bendera Indonesia dengan Islam yang baik dari timur Indonesia yang kita cintai itu. Sehingga saya berusaha bekerja keras bersama beberapa teman di Indonesia lain untuk bagaimana kita merapatkan barisan untuk menyelamatkan Irian. Kemarin ada saudara saya seorang perempuan yang jadi diplomat di PBB. Ketika dalam sidang PBB, Perdana Menteri Vanuatu protes dan mengusul supaya negara-negara PBB koreksi kepada Indonesia tentang Irian. Dia keluar sebentar dan dia SMS ke saya dan saya bilang, dia saja tidak mampu mengurus warga negaranya, kenapa dia urus kedaulatan bangsa Indonesia. Dan hari itu juga beliau dengan baik menjawab di tengah-tengah dunia PBB waktu itu. Alhamdulillah dia dengan tegar, walaupun dia perempuan yang bujang, tapi saya sungguh merasa bahagia karena dia mampu membela kedaulatan bangsa di dunia internasional. Walaupun ada kelompok orang dari Asia Pasifik dan beberapa lain yang berusaha menggerogoti kedaulatan bangsa dan negara.